Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Abdullah atau yang dikenal dengan sebutan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau dilahirkan di kota Hawitarim Hadramaut Yaman pada tanggal 2 Safar tahun 1261 Hijriah. Lalu semenjak kecil beliau mendapatkan pendidikan langsung dari kedua orang tuanya. Hal itu memang sudah menjadi suatu ciri para ulama salaf Bani Alawi, yang kebanyakan dari mereka semenjak kecil didikan langsung oleh orang tuanya. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa beliau juga melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu yang bermanfaat kepada para ulama di daerah-daerah lain. Beliau mengambil ilmu dari guru-guru besar beliau diantaranya 1. Syekh Said bin Isa Al-Amudi. 2. Habib Tahir bin Umar Al-Haddad. 3. Syekh Muhammad bin Abdullah Basaudan. 4. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mudor. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pada tahun 1295 Hijriah maka berangkatlah beliau menuju ke Tanah Haram untuk menunaikan ibadah haji. Di kota Makkah, beliau tinggal di kediaman Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi yang berada di daerah Jarwal. Di sana keduanya saling mengisi dengan membaca bersama-sama kitab-kitab agama. Pada saat di kota Madinah, beliau bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Mukti bin Muhammad Al-Azab, seorang faqih dan pakar bahasa dan kesusastraan Arab, serta pengarang kitab Maulud Al-Azab. Di sana juga keduanya saling mengisi dengan saling memberikan ijazah. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pada tahun 1297 Hijriah maka beliau melakukan hijrah dalam rangka berdakwah ke negeri Melayu. Tempat awal yang beliau tuju adalah Singapura, lalu kemudian beliau menuju ke Johor. Di Johor ini beliau tinggal selama 4 tahun. Setelah itu beliau meneruskan perjalanan dakwahnya ke Pulau Jawa. Sampailah beliau di daerah Betawi. Beliau lalu meneruskan perjalanan ke kota Bogor dan Solo dan Surabaya. Beliau tidak tertarik tinggal di kota-kota tersebut, walaupun diajak penduduk setempat untuk menetap di kotanya. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pada tahun 1301 Hijriah tepatnya akhir Syawal maka beliau tiba di kota Bangil. Di sanalah beliau menemukan tempat yang cocok untuk menetap dan berdakwah. Mulailah beliau membuka majelis talim dan rauhah di kediaman beliau di kota Bangil. Beliau juga mengembangkan dakwah Islamiyah di daerah-daerah lain di sekitar kota Bangil. Di sana juga beliau mengamalkan ilmunya dengan mengajar kepada murid-murid beliau. Keberadaan beliau di kota Bangil banyak membawa kemanfaatan bagi masyarakat di kota tersebut. Tidak jarang pula masyarakat dari luar kota datang ke kota itu dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari beliau. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau adalah seorang yang sangat pemurah dan sangat memperhatikan para fakir miskin. Beliau adalah seorang yang tidak suka dengan atribut kemasyhuran. Beliau tidak suka difoto atau dilukis. Beberapa kali dicoba untuk difoto tanpa sepengetahuan beliau, tetapi foto tersebut tidak jadi atau rusak. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat tawadu. Beliau selalu menekankan kepada para muridnya untuk tidak takabur dan tidak sombong dan tidak riya. Dakwah yang beliau jalankan adalah semata-mata hanya mengharapkan keridaan Allah Azza wa Jalla. Dan inilah bendera dakwah beliau yang tidak lain itu semua mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh para pendahulunya. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa hari demi hari beliau jalani dengan mengemban tugas dakwah suatu aktivitas yang dapat menggembirakan hati Rasulullah dan datuk-datuknya.
Suatu aktivitas yang membawa umat dari kegelapan menuju cahaya iman. Itulah aktivitas beliau sehari-hari. Sampai pada waktunya maka beliau dipanggil oleh Sang Pencipta. Beliau wafat pada hari Jumat 15 Safar tahun 1331 Hijriyah. Sesudah melaksanakan salat asyar, bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.